Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan dan juga segenap pengurusnya, yaitu Bapak Ustadz Anen Suhadi. Mudah-mudahan beliau kesemuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhirna kiram Bapak Ustadz Afifuddin, Bapak Ustadz Naim, yang keduanya juga mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak dan juga adik-adik remaja yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang keutamaan dan manfaat, ya, ketika kita berbicara tentang ibadah yang namanya sholat, di antara keutamaannya dan juga manfaat bahwasanya ibadah sholat itu jelas, ya, satu ibadah yang mampu mencegah perbuatan keji dan munkar, karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib hukumnya. Apa kata Allah? Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah salat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Satu pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya siapa yang salatnya tidak dapat memerintahkan dirinya pada satu pekerjaan yang ma'ruf, yang baik, ya, dan tidak bisa mencegah dirinya dari satu pekerjaan yang mungkar, maka tidaklah salatnya melainkan menjadikan dia justru bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang sholat tapi makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hikmah di balik sholat yang dia kerjakan hanya sebatas mengerjakan saja. Banyakkah yang kayak gitu? Banyak. Kita ini adalah hamba Allah yang ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu kalimat doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Nih, dalam kalimat doa ini sebenarnya kita diajarkan apa maknanya? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwasanya yang benar itu adalah benar, dan berilah kemampuan serta kekuatan bagi kami untuk mengerjakannya. Berapa banyak orang yang tahu itu adalah pekerjaan yang benar,
Dan berapa banyak orang yang tahu bahwasanya itu pekerjaan yang baik, tapi mampu nggak dia ngerjain? Perlu nggak proses? Perlu nggak perjuangan? Ibadah sholat adalah pekerjaan atau ibadah yang jelas ada nilai dan manfaatnya serta keutamaannya, baik dan benar. Berapa banyak orang yang meninggalkan sholat? Banyak gak? Banyak. Padahal wajib hukumnya. Ketika seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala dia berani meninggalkan sholat, maka jatuh hukumnya. Dia mendapat dosa yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuat nggak? Mampu nggak? Kembali kepada diri pribadinya. Wajar kalau ada seorang hamba yang berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwasanya yang baik itu adalah baik, yang benar itu adalah benar, dan beri kemampuan buat kami untuk bisa mengerjakannya. Wa arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkanlah kepada kami ya Allah bahwasanya yang salah itu adalah salah, dan buat kami, beri kami kemampuan untuk bisa menghindari diri kami dari pekerjaan itu. Ya, ada orang yang sholat tahu dia benar, tapi nggak mampu. Ada orang yang tahu bahwasanya berjudi, minuman khamar, ya, mabuk-mabukan, berzina adalah pekerjaan yang batil, tapi dia nggak bisa menghindari dirinya. Ya, keutamaan sholat yang pertama kata Allah Subhanahu wa ta'ala lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan ayat Allah mengingatkan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dirimu dari pekerjaan keji dan mungkar. Ya, tahu bahwasanya sholat itu wajib hukumnya. Tahu bahwasanya orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah melanggar, dan itu dosa besar. Ya, saya sudah sering kali menyampaikan ketika Allah berbicara wala nuziqannahu minal azabil adna dunal azabil akbar. Ada orang yang meninggalkan sholat, berani meninggalkan sholat, belum ada yaumil akhir digelar, jasadnya ketika dia mati masuk ke alam kubur diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diapain tuh? Dililit oleh ular yang begitu besar, dan akan diterkam, akan dimangsa oleh seekor ular yang besar. Belum masuk alam kubur aja mukanya udah gosong. Wah, Pak Ustadz mah cerita ini ada di mana tuh? Cerita di Hidayah. Judulnya apa dulu? Indonesia Rahasia Ilahi. Tapi ini memang bukti, Pak. Dan ini kisah nyata. Dan Allah menceritakan lewat ayatnya wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Aku perlihatkan kata Allah, maka kami perlihatkan satu azab di alam kubur, azab yang lebih dekat, dunal azabil akbar, sebelum datang azab yang lebih besar. Berapa banyak orang yang tahu sholat itu wajib? Berapa banyak orang yang tahu bahwasanya orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah melakukan transaksi dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keutamaan sholat di mana, Pak? Masih ada orang yang sholat tapi dia berbuat zina, ada nggak kira-kira? Banyak, Pak Ustaz. Ada orang yang sholat masih dia main judi. Judinya keren sekarang, slot, ya? Punya duit goceng, punya duit cenggo, punya duit 100.000, tos-tosan. Kira-kira orang yang main judi kaya nggak? Habis sholat subuh, Pak, jam 7 pegang HP, banyak gak kayak gitu? Banyak. Allah kirim. Inilah dekadensi moral manusia.
Wajar kalau kita minta sama Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwasanya yang benar adalah benar dan beri kami kemampuan untuk mengerjakannya. Insya Allah. Ya. Jadi keutamaan salat yang pertama adalah salat mampu mencegah diri kita dari pekerjaan keji dan munkar. Yang kedua, bahwasanya ibadah salat itu mampu menghapus perkara yang namanya dosa. Ya Pak, jangan dibilang enggak. Jangan dibilang salat itu nggak ada keutamaan dan manfaatnya. Ketika seorang hambanya Allah akan mendirikan salat, idza kuntum ila shalah famsilu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq. Dia berwudu dulu, kemudian dia basuh tangannya, dia basuh mukanya sampai sikunya, tangannya dibasuh. Itu artinya apa? Secara filosofi diajarkan kita bahwasanya tubuhmu yang kotor, maka bersihkanlah dengan air wudumu. Banyaknya dosa yang ada pada dirimu, maka kerjakanlah ibadah sholat. Nih, tanpa kita sadari Pak, ketika kita berangkat dari rumah bawa dosa, bawa dosanya nggak tanggung-tanggung, bawa dosa yang banyak. Ya, Bismillah biniyatil ibadah, Bismillah tawakkaltu, Allah la haula wala quwwata illa billah. Masuk ke masjid, Allahumma firli junubi wa tahri abwaab rahmatik. Tuh, kita sudah minta sama Allah, abwaab rahmatik, berikan aku rahmat ya Allah. Langkah kaki kanan Allah kasih rahmat, langkah kaki kiri Allah kasih ampunan dosa. Pak Ustadz, yang naik motor gimana? Hei, yang naik motor kita tetap diampuni kok. Bismillah biniyatil ibadah. Ini kayak saya modelnya ini, bukannya manja Bu. Ya, saya selalu bawa motor. Apa sih yang namanya seni? Ya Allah, sakit banget. Jadi bukan manja, sering sekali bawa motor. Ya kemana-mana bawa motor. Ya kalau waktu dulu mah masih seger, enak, jalan masih enak, masih kuat. Kalau yang masih bisa jalan, jalan deh. Ya, biar diampuni dosa, biar rahmat terus aja. Ini tanpa kita sadari, rahmatnya Allah terus berjalan. Atiullaha wa atiur rasul la'allakum turhamun. Ketika kalian taat kepada perintah Allah dan Rasul, maka terus Allah kasih rahmat. Orang-orang yang mengerjakan ibadah salat datang ke masjid terus dikasih rahmat, terus diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika masuk barisan shaf, Allahumma atini afdhala ma tu'ti bin ibadikas salihin. Kita dalam barisan shaf nih, ada doanya tuh Pak. Ya, kita minta dijadikan barisan orang-orang yang soleh. Udah diangkat tuh derajat kita. Sholli fardal maghribi salasa rakaatin istaqbilal qiblati dan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allah yang maha besar. Udah urusan dunia kecil, ya. Jadi ketika seorang hamba ibadah salat berjamaah di masjid, ketika dia melafazkan kalimat takbir Allahu Akbar, dia pasrahkan kehidupannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu kalimat la haula wala quwwata illa billah. Nih, endingnya di sini Pak. Ketika seorang hamba dia salat berjamaah di masjid, pada saat dimana salatnya diakhiri dengan salamnya, ya, ketika selesai assalamualaikum warahmatullah, udah sampai nih, ya, jangan dibarengin, ingat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan, ya, selesaikan dulu kalimat salamnya, assalamualaikum warahmatullah, baru nengok, balikin lagi, assalamualaikum warahmatullah. Di mana keutamaan sholat itu menjadi penghapus dosa? Pada saat ketika seorang hamba dia sholat berjamaah di masjid, pada lafaz assalamualaikum warahmatullah, lantas kemudian dia lanjutkan dengan istighfar, astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosaku. Di situ dosa kita dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak main-main. Ini jangan ibu-ibu habis assalamualaikum warahmatullah langsung buka mau kena Allahumma lantas jalan. Berhenti dulu, tumakninah dulu. Ya Pak, istighfar dulu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, berhenti. Ingat akan dosa kita. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jadi ketika seorang hamba melaksanakan ibadah yang namanya salat, salatnya di masjid, lantas berjamaah, ketika dia melafazkan salam, assalamualaikum warahmatullah, lanjut istighfar 3 kali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu bawa dosa yang banyak dari rumah sampai di masjid dia ibadah salat berjamaah, ketika dia istighfar, astagfirullahaladzim, dirontokin dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya keutamaan ibadah salat yang kedua wajar. Rasulullah SAW bilang bahwasanya ibadah salat yang kamu kerjakan mampu menghapus dosa. Gampang gak kira-kira untuk istiqomah? Gak gampang. Ya, berangkat salat subuh, ya Allah 2 rakaat padahal, tapi perjuangan besar. Ya, saya sudah menyampaikan bagaimana ketika seorang anak muda diganggu setan, lantas setan itu berkata di hadapan anak muda karena istiqomahnya, seluruh kampung ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Lantaran dia tekun ibadah dengan istiqomah. Nih, kalau ada warga villa yang nggak berangkat sholat subuh, lantas masjid kosong dari pelaksanaan ibadah sholat subuh, dosa ini semuanya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Yang kedua, yang ketiga, bahwasanya ibadah sholat itu akan menjadi cahaya, ya, nur, cahaya dalam kehidupan apa? Dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Coba dilihat orang-orang yang sholat itu tenang, ya Allah. Ya, ada orang yang sholat gelisah. Ya mungkin lagi sholat mikirin banyak utang yang belum dibayar. Ya Allah, anak mau lahiran, istri mau lahiran, belum ada duit, kontrakan belum dibayar. Ya Allah, serahkan semuanya sama Allah, Pak. Ya Allah, pusing emang urusan dunia ya. Ya Pak Nano. Ya Allah, budak kita kalau dibilang. Semua ini kan ujian, saya bilang. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Bagaimana sholat kita bisa jadi cahaya, bagaimana sholat kita bisa menjadi penolong kita, bagaimana sholat kita itu mampu menghapus perkara dosa kita, bahkan bagaimana sholat kita itu bisa menjadi satu amalan yang mampu mencegah kita dari pekerjaan keji dan munkar. Kalau ibadahnya sebatas ikut-ikutan, nikmatin Pak, nikmatin sholat. Ada nggak yang bisa menikmati sholat yang sebenarnya? Khusyuk dalam ibadah sholat. Ya Allah Pak Ustaz, saya ini kalau sholat ingat macam-macam. Allahu Akbar, ada aja yang diingat. Tadi habis diomelin bini, ya Allah punya bini begini banget, ntar gue ganti juga nih. Iya, ada laki yang kayak gitu. Ya Mas Sarif, ya Allah karim. Ya, seharusnya sholat itu menjadi nur, cahaya buat kita, menjadi penolong buat kita. Ya, nanti sholat yang dikerjakan seorang hamba dengan dia istiqomah di dalam mengerjakannya, nanti ya dalam kehidupan dunia dia dijamin nahnu awliyaukum fil hayatid dunya walakum fiha. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wal akhirah. Kami, kata Allah, yang akan yang menjaga kalian. Lantaran apa? Karena ketaatan kalian kepada Aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur, menjadi cahaya. Terang orang yang sholat pikirannya, Pak. Terang orang yang sholat manakala dia melaksanakan pekerjaan atau rutinitas sehari-hari. Tenang, Pak. Menjadi cahaya. Seharusnya sholat seperti itu. Ya.
Tapi dengan satu catatan, syaratnya yang bagaimana? Ya, syarat ibadah ada dua tuh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus ikhlas. Yang kedua dia harus punya ilmu. Ya, kita tuntaskan dulu. Jadi cahaya, penerang. Ya, selama ini kira-kira ada nggak habis sholat bercahaya? Hah? Pak, ini kalau kita lihat dengan mata zahir nggak kelihatan. Ini akan dibuktikan dengan satu kisah, Pak. Ya, satu kisah ketika seorang hamba Allah menatap rumah yang di dalam rumahnya adalah mereka orang-orang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bangun tengah malam, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Di dalam rumah orang ahli ibadah itu dia sholat tahajud, Pak. Itu cahaya keluar dari rumahnya. Kenapa? Karena mereka ahli salat. Enggak kelihatan secara zahir. Tapi Allah mampu memberikan cahaya yang luar biasa bagi mereka orang-orang yang biasa mengerjakan ibadah sholat. Ini kita punya cahaya apa sebenarnya? Nih, langit-langit Allah tembus cahaya bagi mereka orang-orang yang mendirikan sholat di dalam masjid. Cuma mata zahir kita tidak kelihatan. Tapi ini menjadi cahaya buat kita nanti ketika kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya sedikit, ya. Maknanya adalah salat, maknanya adalah kesolehan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Berapa banyak orang yang mau mati nanti dia ingat akan transaksi ibadah, terutama sedekah dan salat. Ya Rabb, tangguhkan kematianku untuk apa? Fa asaddaqa, mau sedekah, lantas mau apa lagi? Wa akum minas shalihin. Pengen mengerjakan transaksi amalan soleh, tuh lewat jalur yang namanya sholat. Jangan sampai mati ya Bu, sebelum menegakkan ibadah sholat. Pertahankan terus, karena ibadah ini harus istiqomah. Ya, nggak boleh habis subuh dia kerjain subuh, johornya kagak dikerjain. Ya, saking sibuknya urusan dunia. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak orang yang sholatnya bolong-bolong, bahasa Betawi belang-belentong, ada nggak? Berusaha, Pak. Ya, hafizu ala salawati was salatil wusta. Jaga pelihara salat 5 waktu, terutama salat asar. Ya, ini perintah dari Allah. Bukan Pak Ustadz yang bilang, ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah salat yang kita kerjakan dengan cara istiqomah mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala menjadi cahaya di dunia dan akhirat. Yang selanjutnya, pahala salat itu mampu mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minimal, Pak. Apa salat ini mampu mengangkat derajat kita? Insya Allah. Ya, ketika orang yang berangkat ibadah salat ke masjid, dia dikatakan hamba Allah yang soleh. Beda kalau orang berangkat ke pos ronda. Ada nggak penilaiannya? Nggak ada. Coba deh. Ya Allah, Pak Tri berangkat salat ke masjid, dia itu orang yang soleh. Betul nggak? Udah diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi diangkat derajatnya? Manakala dia berdoa lewat sholatnya. Dia pengen apa? Pengen naik jabatannya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen jadi orang kaya, dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, ingat karunia terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan ketika Bapak dikayakan oleh Allah. Bukan ketika Bapak, Ibu diangkat derajatnya, punya jabatan, punya pangkat yang tinggi, enggak. Karunia yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang hamba itu mampu mengerjakan transaksi amal perbuatan soleh, amal perbuatan baik. Gampang nggak kira-kira? Berbuat baik gampang nggak kira-kira? Enggak banyak. Ya Allah, jadi ibadah sholat akan mampu mengangkat derajat. Contohnya tadi saya bilang, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu lewat tahajud aja, Pak. Lewat tahajud kita diangkat derajatnya. Itu lewat pahala sholat sunnah, apalagi sholat wajib.
insya Allah derajat kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Nanti kalau sudah digelar kehidupan yaumil qiyamah. Orang-orang yang biasa mengerjakan salat terlihat ya dari jidatnya, dari keningnya pernah bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apalagi ya keutamaan ibadah salat itu atau manfaat ibadah salat itu menjadi sebuah solusi, ya, menjadi sebuah solusi dari setiap persoalan dan masalah. Jadi kalau kita ngaku diri kita orang yang beriman dan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Allah? Fasbir wa qimis shalah, bersabar dan tetap mendirikan salat. Pak Ustadz, saya banyak masalah. Masalahnya apa aja? Banyak pokoknya. Kenapa nggak minta lewat sholat? Pak, saya kalau secara pribadi jujur terus terang sering mengamalkan satu surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika dilema kehidupan terjadi, ada masalah terjadi, ya Allah, jadi luar biasa. Di mana kita minta pertolongan Allah lewat sholat kita. Kan ada bacaan begitu ya. Setelah Fatihah ada bacaan surah. Baca surat apa aja. Ya Allah, saya pengen dapat rezeki yang banyak. Baca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ya Allah, saya pengen matang keimanan saya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, pengen dilapangin dadanya, pengen dimudahin segala urusannya. Lam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan seterusnya. Minta lewat salat. Udah dijamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa orang yang bertakwa ketika dia diuji oleh Allah, maka dia akan diberikan solusi dan jalan keluarnya. Orang yang sholat, ketika dibicarakan tentang utama sholat, maka ketika dia punya masalah, maka dengan cara dia sholat, Allah berikan solusi dan jalan keluar. Kenapa Pak? Bu? Karena orang yang sholat tenang. Iya. Lagi banyak masalah, coba sholat. Buktikan. Ini kadang-kadang kita bukannya nyari solusi sholatnya, pengen buru-buru aja. Sholat Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Mau kemana sih mau sholat? Buru-buru, yang tenang, ya, nggak gampang ya, ya, hingga sholat ini menjadi sebuah solusi dan jalan keluar. Lantas kemudian sholat itu ya menjadikan kita sehat, sehat walafiat. Kenapa? Terapi Pak, ya terapi. Orang yang sholat ibarat kesehatan itu kan ada 5 wajib ibadah yang namanya salat. Ya, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan waktu-waktu ini mengajarkan kepada kita terapi kesehatan badan kita. Coba deh Pak, Bapak mau sholat subuh mandi, mau sholat zuhur mandi, mau sholat asar mandi, ya, mau maghrib mandi lagi, mau isya mandi lagi, bersih gak kira-kira? Insya Allah sehat gak kira-kira? Sehat. Walaupun sunnahnya 2 kali mandi atau 3 kali, tapi ibarat dosa atau kotoran akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatannya yang penting adalah ikhlas dan ada ilmunya. Ya, sampai lanjut kita pada pembahasan tentang bagaimana sahnya sholat. Jadi sedikit saya masukin. Ya, kemarin syarat dalam sholat sudah. Ya, terus kemudian sahnya sholat yang ada 14. Ya, kemarin baru sampai i'tidal. Ya, yang pertama berdiri jika mampu, kedua kemudian takbiratul ihram, baca al-fatihah. Jadi kalau bicara tentang rukun sholat Pak, ingat aja peragaannya, prakteknya. Allahu Akbar, oh saya diri, terus kemudian saya takbiratul ihram. Ya, kemudian apalagi membaca suratul Fatihah. Ini harus jadi sah nih, ya.
syarat sahnya sholat. Lantas kemudian ruku, udah kelihatan tuh gerakan seperti itu syarat sahnya sholat. I'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud, ya, di atas 7 anggota sujud. Kemarin dibahas, kadang ada dibilangkan 8, ya, kedua tangan, jidat, hidung, kemudian dengkul, lutut, ya, kemudian kaki, ya. Kemudian apa lagi? Lanjut, kemudian setelah sujud, ya, bangkit dari sujud. Allahu Akbar. Nih hikmahnya, Pak. Ketika kita bangkit dari sujud, kita duduk di antara 2 sujud yang ke-8. Masuk pada satu pembahasan duduk di antara sujud 2 sujud, nikmatin, Pak. Karena di sana ada hikmah yang luar biasa ketika kita melafazkan satu kalimat doa ketika duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Perhatikan, Pak. Ketika kita melafazkan kalimat doa dalam doa duduk di antara 2 sujud, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Ada tuh keutamaan sholat, bahwasanya sholat menghapus dosa. Kita sholat bawa dosa enggak? Bawa. Lewat sholat mudah-mudahan diampuni dosa kita. Makanya keluar lafaz Rabbighfirli. Kemudian apa lagi? Warhamni, ya Allah sayangi aku. Siapa sih orang yang gak pengen disayang sama Allah? Bapak aja pengen disayang sama bini, ya Bu? Ya, Bu, sayang gak sama bini, sama suami? Sayang, ya. Makanya Bu, ini kalau bahasa cinta, ibu sayang sama suami. Ketika seorang istri sayang sama suami, itu artinya ada pahala ibadah buat suami. Ini buat laki-laki. Ketika seorang istri dia sayang sama suami, maka ada pahala berkah buat suami. Dan ketika seorang istri setia sama suaminya, 8 pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri itu mulia, Pak. Saking mulianya doanya 3 kali lebih cepat dari suaminya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau bapak pengen banyak didoain, banyakin bininya. Ya benar kan? Ya benar. Wah, kata ibu. Ya, ini kan bahasa. Sayang sama manusia aja kepengen, apalagi kita minta warhamni, ya Allah sayangi aku, ya Allah. Kalau Allah yang kasih sayang untuk kita, subhanallah, luar biasa. Nikmatin, Pak. Ini jangan buru-buru sholat. Rabbighfirli warhamni wazburni. Ini poinnya. Ketika kita berbuat dosa, dosa itu apa sih sebenarnya, Pak? Paham nggak tentang dosa? Sesuatu yang ketika orang lain lihat Bapak malu, betul? Betul nggak? Betul. Wazburni, ya Allah ampuni dosaku, tutup aibku ya Allah. Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampuni dosaku, sayangi aku ya Allah. Wazburni, tutup aibku ya Allah. Tapi berapa banyak saudara sesama muslim saling membuka aib. Ya Allah karim. Kontak di lapangan tuh, Pak, nongkrong di pos ronda, ada yang cerita tentang saudaranya. Iya, bener gak? Ngaku? Ya ngaku. Wazburni, tutup aibku ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Dimuliakan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal gak dilecehin sama orang, gak dibully sama orang dah. Warfa'ni warzuqni, ya Allah berilah aku rezeki. Tuh sholat. Warzuqni wahdini, berikanlah kepadaku hidayah ya Allah. Wa'afini, ampuni dosa. Wa'afu anni, ampuni dosa. Ya Allah luar biasa. Setelah itu apalagi syarat sahnya salat, duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang paling penting tumakninah. Tumakninah itu artinya berhenti sejenak. Ya, jangan buru-buru. Allahu Akbar. Udah sedekap dulu. Dan kadang-kadang Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, walhamdulillah katsira, gape banget salatnya. Ya, Allahu Akbar. Berhenti dulu, sebentar aja. Itu yang dikatakan dengan tumakninah. Enggak gampang, Pak. Ya, ini kadang-kadang pengen nongkrong berjam-jam kuat.
tapi ketika berkomunikasi dengan Allah lewat jalur yang namanya salat, kayaknya pengen buru-buru selesai ya Allah. Cuma nina, kemudian duduk untuk tasyahud akhir. Lanjut ya, pada duduk tasyahud akhir, insyaallah kita bahas besoknya. Ya, waktunya udah habis soalnya. Ya mudah-mudahan selesai ini duduk-duduk di antara tasyahud akhir, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi ada selawat nih, syarat syahnya salat harus ada selawat. Kemudian berurutan artinya apa? Ya jangan habis sami Allahu liman hamidah langsung tahiyat. Enggak bisa begitu ya Pak. Urut Allahu akbar kok. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu akbar sujud. Ya, berurut. Lantas kemudian mengucapkan salah. Nanti poin 11 sampai 14 kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Ada yang mau ditanyain? Ini Patri bisik-bisik. Ya. Apa tuh? Betul. Kategori orang yang sholat, ya Allah subhanallah. Ya, emang nggak mudah Pak. Kenapa? Karena semua bentuk panca indera kita ini ada pada diri kita dan semuanya terus berjalan. Sementara kita punya hati seringkali lalai. Nih yang menyebabkan sholat kita menjadi nggak khusyuk. Mata yang kita pergunakan untuk melihat hari ini banyakkah yang dilihat? Banyak. Kuping yang buat mendengar banyak gak yang kita dengar? Mulut yang berucap ribuan kata banyak yang berucap. Ketika sholat Allahu Akbar, ada nggak kekhusyuan? Kita orang biasa Pak, tapi berusaha untuk bisa khusyuk, bisa nggak? Insya Allah bisa. Ya, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa Pak Ustaz. Contoh deh imam di depan aja, Allahu Akbar, mic-nya jatuh aja, fokus hilang nggak? Mic-nya keinjak, babib ya. Ini kita per-peran aja, apalagi jamaah makmum. Yang model kita untuk mencapai nilai khusyuk perlu satu tingkatan ilmu. Pertama, jaga mata kita, jaga pendengaran kita, jaga mulut kita, apalagi jaga nih perut kita dari apa? Dari makan makanan Maaf, kita lebih banyak mengedepankan kehidupan dunia, maka wajar ketika sholat banyak yang gak khusyuk. Ini kunci. Ya. Jadi bagaimana Pak Ustaz? Berusaha untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap apapun kehidupan kita, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bisa enggak setiap saat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Saya sudah sering kali sampaikan, innasyam'a wal basyara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu dan seluruh organ tubuhmu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa khusyuk sholat Pak Ustaz? Sementara masalah kehidupan dunia banyak. Ya, jangankan Bapak orang biasa, sekelas ulama aja masih bisa nggak khusyuk. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bisa khusyuk manakala dia ketancap dengan panahnya. Tolong cabut panah saya ketika saya sholat. Tapi ketika ditawarin, seorang sahabat ketika ditawarin jubahnya baginda Rasul, hijau merah sorbannya. Nggak taunya waktu ibadah sholat yang mana ya? Hijau merah. Ya Allah, khusyuk nggak kira-kira? Itu kelas sahabat Pak. Apalagi kelas orang pila. Bisa nggak sampai nilai khusyuk? Tapi berusaha terus, ya, berusaha terus. Mudah-mudahan. Jadi ibarat khusyuk gini Pak. Saya pernah belajar satu ilmu, ya, teori tentang lingkaran. Ya, ibarat sholat itu lingkaran. Manakala kita takbiratul ihram Allahu Akbar, ingat dunia hilang tuh separuhnya. Lengkap gak? Lengkap gak? Sempurna gak? Kurang. Waktu ruku Allahu Akbar masih ingat, itu kurang lagi.
Di mana batas kehusuan kita? Berusaha untuk bisa sempurna dalam sholat kita, membentuk seperti lingkaran. Tapi itulah cerita orang sholat. Banyak orang yang sholat tapi nggak khusyuk. Allahu Akbar, sholat di saf kedua, anak lewat, wah lari-larian, khusyuk nggak? Terganggu. Ya, kenapa? Karena mata ini masih bisa melihat, betul? Kuping ini masih bisa mendengar. Tapi berusaha untuk khusyuk. Bagaimana caranya? Itu yang menjadi sebuah solusi. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berusaha untuk mengartikan, memaknai bacaan salat. Minimal seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita fokus, insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Tapi berapa banyak orang seperti itu? Kelamaan sholatnya, betul. Kasihan imam kayak gini makmumnya. Ya, insya Allah berusaha terus, jangan sampai ya kalah. Wah, gue nggak khusus sholat, nggak usah sholat, ya salah. Tetap ibadah sholat dikerjakan. Cukup ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hamba-hamba Allah yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah sholat yang kita kerjakan diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga selamat dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.